Adik-adik sekalian, jangan berkecil hati, jangan rendah diri karena kita yatim piatu. Jangan kita merasa rendah diri karena kita fakir miskin. Tidak. Orang yang anak yatim, fakir miskin, kalau dia punya ilmu, diangkat derajatnya. Mana buktinya? Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Mana buktinya? Nih di depan kita. Tidak mungkin jadi senior leader kalau tidak ada ilmu. Masa ada menjadi senior leader beleng-beleng? Tidak mungkin. Allah angkat derajatnya. Contoh lagi, Ustadz Das'ad. Ustadz Das'ad meskipun terlambat, depan duduk. Kenapa? Punya ilmu. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Contoh lagi, saya kalau diundang pergi baca doa, tapi Ustadz depan duduk. Apa bagian saya? Kepala kambing. Semua kue-kue enak di depan. Sehingga anak-anak remaja masjid saya bilang, kalau kamu enak makan, dekat kau sama Ustadz. Kalau dekat sama Ustadz, semua kue-kue yang enak ada di depanmu. Ada juga teman saya tinggi sekolahnya, tapi tidak tahu baca Quran. Di mana dia duduk? Di belakang, takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Rokok-rokok onti. Kue tradisional. Itu baru di dunia. Allah angkat derajatnya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki hebat jaya dunianya, ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat, siapa yang mau sukses di akhirat dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Apa hubungannya ilmu dengan ibadah akhirat untuk kehidupan akhirat? Saya kasih contoh. Halo adik-adik, sholat saja, sholat tanpa ilmu bisa jadi sholatnya ditolak. Contoh, takbir. Saya pernah lihat orang takbir begini. Allahu Akbar. Begini. Hebat juga ini bapak ini. Salah satu kelemahan saya, kalau ada saya lihat aneh-aneh, saya tidak puas sebelum saya tanya. Allahu Akbar. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Dia bilang, ini Ustadz, Allah, saya tulis Allah. Ya kan? Oh ya benar. Allah. Saya bilang, apa dalilnya? Dia bilang, tidak. Nenekku ajar kak. Nenekmu Nabi. Coba. Bisa juga saya terjemahkan salah. Allahu Akbar. 3-0. Chelsea, Liverpool. Bisa saya artikan salah. Ayo. Ada juga orang takbir begini saya lihat. Allah. Dia goyang kepalanya. Allah. Saya pergi tanya, apa lagi maksudnya itu? Dia bilang, satu Tuhan. Saya bilang, saya bisa terjemahkan salah. Allahu Akbar. 1 istri. Kenapa? Takut beristri. Bukan karena setia, cuma karena takut. Coba. Ada lagi. Ada yang sholat tahiyat seperti ini. Tiba-tiba di sampingnya anak muda. Dia lebih kencang. Saya tanya, kenapa kau lebih kencang? Dia bilang, ini sudah lowbat Ustaz. Sudah 70. Jadi dia lowbat. Saya masih kencang, full charge. Itu tidak ada ilmu. Coba. Puasa. Adik-adik, puasa. Kemarin saya ceramah di Kalimantan. Oh, ada yang tanya saya. Karena saya bilang, malam hari itu halal bersama istri. Siang tidak boleh. Yang tidak bolehnya dari maghrib, subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh boleh, biar 5 kali. Dia bilang, datang sama saya. Malam bisa juga Ustaz? Ya bisa. Astagfirullah Ustaz, saya sudah 4 tahun, biar malam tidak juga. Saya bilang, kadongok kok. Dia belajar. Ya. Nah, itu berkaitan ibadah. Berkaitan dengan kantor. Kalau tidak punya ilmu tentang telekomunikasinya tidak update, maka bisa jadi bapak pegawai senior, tapi tinggal di kantor tidak naik pangkatnya. Kan biasa kita di kantor bilang begini, itu baru 3 tahun promosi terus, baru 3 tahun kerja Telkom promosi terus, saya sudah 10 tahun kok begini-begini. Bapak betul 10 tahun, tapi prosesornya Pentium 1, lambat loading. Ini yang 3 tahun, tapi sudah 4G dia pakai. Ini 10 tahun suruh bikin surat. Sudah jadi suratnya? Sudah Pak, tinggal di print. Belum namanya itu bos. Namanya sudah, tinggal kasih. Ini sudah Pak, tinggal di print. Belum. 1, harus punya ilmu.
Berkaitan dengan dunia, saya kasih contoh lagi nih. Ini cerita warung kopi. Ada orang kaya sekali di kampung. Kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah cucunya membaca. P-E-P. P tambah P, pep. S-O, so. Pep, so. D-E, den. Apa bacanya? Odol. Dia gambar. Begitu dia sampai di Makassar, banyak duitnya. Nah, ini kisah nyata. Waktu saya kecil. Berkaitan dengan telepon. Waktu itu di kampung saya, di Pindrang, masuklah itu wartel. Ya, sekarang wartel sudah habis, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang semua itu, kasihan. Soalnya ada namanya seluler. Jadi waktu itu saya pulang kampung. Masuklah saya di KBU. Saya lihat orang tua, orang paling kaya di kampung saya, tapi tidak tahu membaca. Dia teleponlah, dia ambil nomor teleponnya anaknya. Dia lihat, lalu dia bilang, "Halo. Halo, ambokmu, bapakmu nak." Saya bilang, "Bagaimana mau nyambung ngaji? Pencet dulu nomornya." Dia pencet dulu. Lalu dia bilang, "Ya sudahlah nak, kau ajar saya." "Pak guru kak?" Nah, saya pencetkanlah. Ternyata terbalik, Pak. Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya, yang di telinga disimpan di mulutnya. Dia teriak, "Halo, halo," enggak dia dengar. Saya bilang, "Haji, terbalik." Langsung dia bilang, "Loha, loha." Saya bilang, "Bukan halonya, terbalik." Coba, itu banyak duit, tapi tidak ada ilmu. Dia sampai ke mall, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift, Adek? Yang naik turun itu. Wah, dia ejalah itu. O-P-E-N, open. Langsung, besarnya pembikin kuenya. Dia bayangkan open itu bahasa Belanda yang pembikin kue. Open, pembikin kue. Dia bilang, besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba datang orang Cina. Dia mau masuk, dia teriak, "Jangan masuk, panas." Masuklah ini orang Cina. Selama beberapa saat terbuka kembali, keluar orang Irian. Saya bilang, "Memang jangan kau masuk, hanguslah kau." Coba, ternyata lainnya masuk, lain keluar, padahal banyak duitnya. Nah, makanya adik-adik sekalian, penting kita belajar. Mau sukses ibadah, belajar. Mau sukses dunia, belajar. Penting. Itulah sebabnya seorang filsuf dari Amerika mengatakan, "Knowledge is the best belong." Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga. Ditanya Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, Pak Presiden waktu itu Ali, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali?" Ali pikir, saya pilih ilmu. Loh, Amirul Mukminin, kenapa pilih ilmu? Dia bilang, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Coba, bapak punya uang 10 juta, kasih masuk safety box, gembok. Sudah itu kasih masuk lemari, gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 5. Pas sampai kantor Telkom, hilang kuncinya. Setengah mati kita ngurus ini, harta dijaga. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Nih, senior leader. Saya yakin pasti di rumah dinas ada security-nya. Dijaga, kenapa? Karena punya ilmu. Kemana-mana dikawal. Coba lihat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, dikawal, ada tentaranya, ada polisinya, ada tentaranya, ada satpol PP. Dikawal, kenapa? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Umumnya karena dia cerdas. Coba, yang kedua, kelebihan ilmu dibanding harta. Harta kau belanjakan berkurang, ilmu kau belanjakan nambah. Bapak punya uang 10 juta, kasih saya 5 juta, bapak tinggal 5 juta uangnya. Bapak punya Al-Fatihah, ajarkan kepada orang, tambah ilmunya. Itu namanya amal jariah. Tidak ada yang bilang saya ajar ku Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu hafal, langsung hilang Al-Fatihah kita. Mana Al-Fatihah aku di kepala? Tidak mungkin. Yang ketiga, kelebihan ilmu dibanding harta. Kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, insya Allah ilmu yang akan mengangkat derajatmu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga saya mohon maaf, katanya menurut Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta kau tidak bisa dapat ilmu. Tidak ada jaminan.